kita bisa lupa rokaat misalnya. Halo para pecinta film, selamat datang di alur cerita film Budi Avianto. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan buatkan alur cerita film yang berjudul Makmum. Film ini menceritakan tentang sebuah asrama yang diteror hantu untuk balas dendam. Film yang dirilis tahun 2019 ini disutradarai oleh Hadrah Dang Ratu yang diperankan oleh Titi Kamal, Reni Yuliana, Tisa Biani, dan aktor terkenal yang lainnya. Dan tak perlu lama-lama, mari kita meluncur ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah asrama. Di sana terdapat 3 siswi yang masing-masing dari mereka bernama Niksa, Nurul, dan Putri. Mereka bertiga sebenarnya sedang liburan, namun karena nilai yang belum mencukupi, mereka ditahan di asrama selama liburan selesai. Saat tengah malam mereka melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu salat tahajud. Nurul bangun lebih awal, lalu Nurul mengajak Nisa untuk salat tahajud bersama. Namun Nisa menundanya karena ingin lanjutkan tidurnya. Dengan terpaksa Nurul melaksanakan niatnya dengan seorang diri. Tak lama dari itu, di saat Nurul memulai salatnya, tiba-tiba Nurul mendengar suara yang terus mengikuti suara dari Nurul. Lantas, Nurul dibuat terkejut, bercampur dengan merinding, yang yakin bahwa di belakangnya tidak ada seseorang satupun. Setelah salatnya selesai, Nurul langsung menoleh ke belakang, namun di sana tidak ada apa-apa. Lalu, pintunya terbuka. Di sana terdapat Putri yang sepertinya sedang kesurupan dan tak lama kemudian pingsan. Adegan berganti dengan seorang pengurus mayat bernama Rini. Saat itu Rini sedang melaksanakan pekerjaannya, namun dari luar terdengar suara ketukan pintu. Rini keluar, namun di sana sama sekali tidak ada orang. Setelah selesai mengerjakan pekerjaannya, Rini dihantui oleh arwah dari mayat yang mengurusnya. Lalu Rini mengucapkan selamat jalan kepada arwah tersebut, lalu menghilang. Adegan berganti lagi dengan Nurul yang sedang diam-diam mengambil kunci gerbang asrama untuk kabur dari sana. Namun sayangnya Nurul malah ketahuan oleh gurunya bernama Bu Rosa. Jadi mereka tidak tahan lagi, ditahan di asrama dan berencana ingin kabur dari asrama. Karena sudah tidak tahan lagi dengan teror hantu yang selalu merasuki sahabatnya. Oleh karena itu mereka dibela oleh penjaga asrama tersebut bernama Pak Slamet. Pak Slamet meminta kepada Bu Rosa untuk jangan mengunci kamar mereka dari luar, takutnya akan terjadi hal yang tidak diduga, kebakaran salah satunya. Rini yang telah pulang ke rumah kontrakannya. Di sana Rini telah diperingatkan kepada pemiliknya bahwa Rini telah nunggak telat bayar kontrakan selama berbulan-bulan. Kembali ke asrama yang bersuasana hening, dan seketika suasana itu kembali mencekam karena Putri kembali kesurupan. Nisa dan Nurul yang melihatnya meminta pertolongan kepada Bu Rosa dan Pak Slamet, karena pintunya dikunci dari luar. Sementara itu terdapat seorang yang berbaring di ranjang. Yang mendengar suara mereka, ibu itu bernama Bu Kinanti. Bu Kinanti mencoba meminta bantuan Pak Slamet dengan alat bantunya agar bisa menghasilkan suara. Putri kembali sadar, lalu Bu Rosa datang menghampirinya. Di sini Bu Rosa tidak peduli, lalu menamparnya. Nurul meminta agar mereka tidak lagi dikunci dari luar. Mereka pun sepakat, namun mereka harus mematuhi peraturan dari asrama tersebut. Lalu Nurul berunding untuk mencari bantuan agar Putri tidak kesurupan lagi. Mereka ingat dengan guru agama mereka yang pernah jadi guru mereka waktu sekolah. Guru tersebut bernama Pak Ganda. Pagi harinya Rini ditagih kepada ibu kontrakannya. Ibu itu belum puas dengan uangnya, lalu mengusirnya. Saat mau pergi di sana, kebetulan Rini bertemu dengan Pak Slamet. Lalu mereka pun pergi bersama ke asrama. Yang ternyata, Rini adalah alumni dari asrama tersebut. Rini diundang untuk kepentingan pribadi. Di dalam perjalanan, Rini melihat seorang wanita dengan pakaian serba putih yang berjalan melintasi jalan. Rini meminta Pak Slamet untuk berhenti, namun setelah diperiksa orang tersebut sudah menghilang. Rini menanyakan kepada Pak Slamet, namun Pak Slamet tidak melihat satu orang pun yang melintas. Sementara itu, di asrama Bu Kinanti dikejutkan dengan orang yang sedang salat. Menyadari bahwa ia sedang sendiri, Bu Kinanti mencoba mencari bantuan. Namun alat bantu suaranya malah kelindas kursi rodanya. Di sini Bu Kinanti bertemu dengan Nurul, lalu menjelaskan kepadanya
tanpa bantuan alat suara. Singkat cerita, Rini telah sampai di asrama. Di sana Rini bertemu dengan Nurul dan juga Nisa. Nisa menanyakan tentang keanehan asrama tersebut. Rini bingung karena sataunya asrama tersebut tidak terjadi keanehan pada zaman itu. Lalu Rini memasuki kamarnya dan menemukan mukena yang tergantung di dalam lemari. Rini mencoba untuk memegang benda itu, namun inilah yang terjadi. Rini menemui Bu Kinanti. Mereka pun terharu karena mereka telah berpisah belasan tahun yang lalu. Keesokan paginya Rini menghampiri para siswi yang sedang bersih-bersih di halaman asrama. Lalu Bu Rosa memanggil para siswi dan meninggalkan Rini seorang diri. Di sana Rini melihat kembali orang yang persis waktu di perjalanan. Rini mencoba mengikutinya, namun orang tersebut menghilang setelah melewati pohon. Tak lama dari itu, Putri kembali kesurupan. Lalu Putri kembali sadar. Setelah itu, mereka pun berunding untuk memanggil Pak Ganda. Mereka meminta Pak Slamet untuk menemui Pak Ganda. Semua kejadian selama ini Rini percaya bahwa hantu tersebut rasuki orang yang sedang salat bermaksud untuk menyampaikan sesuatu. Lalu Rini menayangkan kepada mereka kenapa Putri tidak memilih untuk pergi liburan, sementara itu nilai yang diperoleh sudah mencukupi. Nurul menjawabnya Putri tidak kembali pulang karena ia adalah sebatang kara. Ayahnya kurang waras yang selalu menyiksa Putri. Sementara itu ibunya telah meninggal, tepatnya bunuh diri. Putri juga mempunyai seorang kakak, namun kakaknya telah dinyatakan hilang selama beberapa tahun yang lalu. Rini memutuskan untuk menemui Pak Ganda dengan alamat yang diberikan oleh Nurul. Singkat cerita, Rini bertemu dengan Pak Ganda, yang ternyata mereka telah saling mengenali satu sama lain. Lalu Rini menceritakan tentang kejadian aneh di asrama. Pak Ganda menjelaskan bahwa benar adanya setan yang mengganggunya ketika kita sedang melaksanakan salat, termasuk salat tahajud yang dilaksanakan pada tengah malam. Peristiwa tersebut dinamakan dengan kanzam. Pak Ganda berjanji akan mendatangi asrama ketika hal itu terjadi lagi. Sesampainya di asrama, Bu Kinanti berusaha menyampaikan kepada Rini bahwa Bu Kinanti meminta Rini untuk memimpin asrama tersebut. Bu Kinanti menuliskan pesan selanjutnya, namun tangannya dicegah oleh sosok hantu, yang membuat Bu Kinanti hingga tak sadarkan diri. Malam harinya, Nisa melihat Putri yang masuk ke kamar mandi. Namun yang sebenarnya, Putri sedang belajar di kamarnya. Nisa yang masih mengikuti, tiba-tiba Putri menghilang. Nisa semakin panik dan mencoba untuk keluar. Namun sayangnya, pintunya terkunci dengan sendirinya. Nisa menjerit ketakutan, lalu teman-temannya yang mendengar dan langsung menyelamatkannya. Rini menelpon Pak Ganda untuk mendatangi asrama. Bu Kinanti yang sedang tidur kembali diganggu oleh hantu tersebut. Lalu hantu itu mengeluarkan cairan dari mulutnya. Sementara itu, Rini yang sedang salat sendirian di musola. Di sini Rini juga diganggu oleh sosok hantu tersebut. Hantu itu menampakkan dirinya secara jelas yang memiliki muka yang mengerikan. Rini menjerit, lalu Pak Slamet datang dan mengatakan bahwa Bu Kinanti telah menghilang. Dari tempat lain, Bu Kinanti menghampiri kamar Ibu Rosa dengan dalam keadaan kesurupan. Bu Kinanti mencekik Bu Rosa, lalu Bu Kinanti mengeluarkan cairan dari mulutnya dan kemudian mereka pun pingsan. Sepertinya arwah hantu tersebut bermaksud untuk berpindah tempat. Bu Rosa kembali sadar, lalu Pak Slamet datang mencarinya, namun karena telah kesurupan, Bu Rosa tidak mempedulikannya. Kemudian Rini datang, lalu Pak Slamet menceritakan kepada Rini tentang tragedi yang sebenarnya. Ternyata asrama mereka pernah kebakaran yang menimpa para siswi termasuk Rini yang terbakar setengah badannya. Bu Kinanti curiga semua kejadian selama ini ada kaitannya dengan kebakaran waktu itu. Rini diundang ke sini karena hantu tersebut adalah sahabatnya. Rini sama sekali tidak paham karena waktu itu Rini tidak sadarkan diri. Lalu mereka melihat Putri yang sedang berjalan tanpa arah tujuan. Pak Slamet meminta untuk melihat kotak rahasia yang berada di bawah kasurnya Bu Kinanti. Sementara itu, Pak Slamet pergi untuk menyelamatkan Putri. Setelah didekati, di sana Putri kembali pingsan. Dari belakang terdapat Bu Rosa, lalu menusukkan gunting ke Pak Slamet. Pak Slamet tidak berdaya melawannya karena telah tercabik-cabik. Rini yang telah menemukan kotak tersebut lalu membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa potongan koran tentang hilangnya siswi asrama bernama Ningsih.
Ningsih adalah satu-satunya sahabat Rini waktu di asrama. Rini teringat pada masa lalunya saat bersama Ningsih. Lalu lampu di ruangan tersebut tiba-tiba padam. Rini mencoba menyalakan sebuah obor untuk memperterang keadaan sekitar. Tak selang berjalan, kaki Rini diseret oleh sosok hantu yang membuat obor yang ia bawa jatuh, lalu membakar ruangan tersebut. Kemudian Rini tak sadarkan diri. Di dalam alam bawah sadarnya, Ri melihat Ningsih yang tewas terpanggang dari kobaran api. Lalu Pak Ganda datang, berusaha keras untuk menyelamatkan Rini. Beralih ke para siswi yang kembali diteror oleh sosok Ningsih. Sementara itu mereka menemukan Pak Slamet dan Putri yang tengah tergeletak tidak berdaya. Ternyata Pak Slamet masih hidup dari ancaman Bu Rosa. Rini meminta penjelasan kepada Pak Slamet tentang kejadian yang sebenarnya. Pak Slamet menceritakan bahwa mereka telah menemukan mayat Ningsih yang hangus terbakar. Demi mempertahankan asramanya agar tidak ditutup, mereka terpaksa menguburkan mayat Ningsih dengan tidak layak. Dan juga membuat berita bahwa Ningsih telah menghilang. Arwah Ningsih terus bergentayangan meneror para murid yang sedang melaksanakan salat. Belakangan ini arwah Ningsih selalu merasuki Putri sebagai perantara untuk menyampaikannya kebenaran yang terjadi. Tanpa diduga ternyata Putri adalah adiknya Ningsih. Lalu mereka mendengar jeritan dari siswi yang tengah diteror. Sesampai di sana, Pak Ganda melihat sosok Ningsih. Lalu Ningsih mengeluarkan suara yang keras, sehingga membuat gelombang suara yang membuat Pak Ganda terpental. Lalu Pak Ganda membaca surat Al-Quran. Lalu arwah Ningsih menghilang. Tidak sampai di situ saja, Bu Rosa kembali yang dalam keadaan kesurupan. Bu Rosa menarik Nurul lalu Rini meminta untuk melepaskannya. Nurul dilepaskan lalu Pak Ganda membacakan beberapa surat Al-Quran. Mendengar surat itu, Bu Rosa semakin tersiksa. Lalu kembali sadar. Arwah Ningsih masih belum menyerah dan menampakkan wujud aslinya. Lalu Pak Ganda membacakan ayat kursi. Lalu arwah Ningsih terbakar secara perlahan. Setelah kejadian itu, mereka mencari Bu Kinanti yang ternyata sudah tergeletak di bawah kolong kasurnya. Bu Kinanti menyerahkan kepimpinan asrama kepada Rini. Bu Kinanti meminta maaf kepada Putri karena telah menguburkan kakaknya dengan tidak layak. 2 tahun kemudian, Rini terlihat sedang mengandung. Yang sepertinya Rini telah menikah dengan Pak Ganda. Dan film pun selesai. Itulah dia. Alur cerita film Makmum. Film yang menceritakan tentang hantu yang menemani saat kita sedang melaksanakan salat tahajud pada tengah malam. IMDb untuk film ini adalah 4,9. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.